Udah record. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Sirek C akan menyampaikan materi chapter 3, yaitu Retailing in Electronic Commerce, Product and Service. Kami beranggotakan 8 orang, saya sendiri sebagai moderator Halimah. Baiklah, langsung saja kelompok kami akan memaparkan materi dari 3.7 sampai 3.10. Baiklah, pemaparan materi pertama 3.7 yang akan disampaikan oleh Muhammad Ferry Mukhlis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan materi di subchapter 3.7 yaitu On Demand Delivery of Products, Digital Items, Entertainment and Gaming. Di bagian ini membahas masalah-masalah pada delivery B2C yaitu business to consumer yang terkait dengan item-item on demand seperti produk perishable atau produk yang mudah rusak serta delivery daripada item-item hiburan dan game-game digital. Nah, selanjutnya itu ada di bagian on demand delivery of products. Nah, maksud on demand delivery of products itu jadi secara garis besarnya on demand delivery of products itu adalah sebuah contoh pelayanan on demand yang dimana produk itu ada berdasarkan dengan permintaannya saja. Jadi ketika ada konsumen yang memerlukan dan memesan, maka produk tersebut akan disediakan oleh penyedia dan direspon dengan cepat. Sama seperti halnya apabila kita memesan makanan cepat saji. Contoh yang paling mudah aja, sistem yang saya jelaskan ini adalah toko online seperti Tokopedia, di mana kalau pelanggan mesen barangnya baru ada. Nah, kunci dari on demand delivery of products itu yaitu aspek speed of delivery yang dimana sangat penting dalam on demand delivery. Di mana kecepatan pengiriman ini tidak hanya untuk item perishable atau barang yang mudah rusak, tetapi juga untuk item-item on demand lainnya yang lebih besar. Di mana pengiriman on demand ini memberi kemudahan kepada konsumen. Lalu yaitu on delivery of digital products, entertainment dan media. Online delivery memiliki konsep yang sama seperti konsep on demand delivery yang dimana produk akan disediakan oleh penyedia layanan. Apabila pembeli memilih dan membeli produk tersebut secara online, produk dan hiburan contoh untuk dari yang saya jelaskan itu produk hiburan dan media digital yang sangat mudah dijual dengan online delivery dan tentu saja memiliki ongkos yang lebih murah, hemat tempat dan memudahkan pengendalian dan biaya distribusi. Contoh-contohnya itu ada online entertainment, iTunes dan online ticketing. Lalu ada internet TV dan internet radio. Nah, mirip seperti online delivery, sekarang layanan TV dan radio bisa dibeli dalam berbagai layanan internet dan streaming, seperti contohnya internet TV, internet radio, dan Pandora Radio. Lalu ada social television. Social television adalah teknologi media sosial baru yang memungkinkan beberapa pemirsa TV yang berada di lokasi berbeda untuk secara interaktif berbagi pengalaman seperti diskusi ulasan dan rekomendasi sambil menonton acara yang sama secara bersamaan. Nah, karakteristik dari sosial TV itu kemungkinan menemukan konten video baru dan berbagi penemuan ini dengan teman-teman sosial media tersebut. Lalu sebagian besar aktivitas TV sosial dilakukan secara real time dengan menonton konten dan mengomentarinya. Lalu TV sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan cara yang unik dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Salah satu contoh sosial TV bisa dibilang kayak Twitch yang dimana para penonton itu menonton saluran Twitch itu secara bersamaan dan bisa saling berinteraksi. Lalu adult entertainment yaitu hiburan dewasa. Nah, hiburan dewasa online ini mungkin merupakan model B2C yang paling menguntungkan, biasanya tanpa atau sedikit iklan dan pemirsa ini membayar biaya berlangganan dan ini menyumbang sebagian besar penggunaan internet. Situs konten dewasa populer karena menyediakan banyak pilihan dan jelas biayanya sangat rendah. Dan anonimitas bagi mereka yang menonton. Lalu popularitas ini dapat menyebabkan
masalah bagi beberapa perusahaan. Menurut laporan oleh firma riset pasar yang memantau industri ini, pemirsa bersedia membayar biaya besar untuk melihat situs dewasa. Lalu ada internet gaming. Nah, internet gaming ini ialah permainan internet terdiri dari semua bentuk permainan seperti permainan arcade, permainan online, bahkan permainan judi. Produk on demand ini bisa dibilang sangat menguntungkan. Bisa dilihat antara tahun 2008 sampai 2016, pendapatan perjudian online ini terus meningkat meskipun ekonomi buruk. Bahkan di situasi pandemi ini, perjudian online terus meningkat. Nah, dari produk digital items entertainment dan gaming ini memiliki legal aspek, yaitu aspek hukum yang menjadi sorotan. Meskipun produk-produk on demand online memiliki popularitas yang sedang naik daun, namun banyak aspek hukum yang sering menjadi sorotan terhadap industri ini. Sebut saja perjudian online yang banyak dilarang di beberapa negara atau layanan-layanan online yang harus terkena masalah pajak. Misalnya yaitu subchapter 3.8 yang akan langsung disampaikan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, materi 3.8 yang akan disampaikan oleh Muhammad Aziz Antabari Akta dan Rizky Adeningsih. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai online purchasing decision aids. Nah, banyaknya situs dan alat tersedia untuk membantu konsumen untuk menentukan keputusan pembelian online. Nah, beberapa situs menawarkan perbandingan harga sebagai alat utama mereka. Contohnya seperti ada website pricerunner.co.uk dan lainnya. Orang lain mengevaluasi layanan kepercayaan serta kualitas dan faktor lainnya. Nah, pada poin ini saya akan membahas portal belanja, robot belanja shop atau yang biasa kita sebut itu shopbots, situs peringkat bisnis, situs verifikasi kepercayaan, saran dari teman di jejaring sosial dan alat bantu belanja lainnya yang tersedia. Selanjutnya saya langsung ke shopping portal. Nah, shopping portal ini sendiri atau biasa diartikan portal belanja adalah pintu gerbang ke toko web atau mall elektronik. Nah, secara khusus, shopping portal menjadi tuan rumah banyaknya toko online secara bersamaan. Nah, shopping portal ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu comprehensive portal dan juga niche oriented portal. Nah, yang bagian komprehensif portal itu merupakan portal yang memiliki tautan ke banyak penjual yang berbeda dan menyajikan serta mengevaluasi berbagai produk. Sedangkan yang niche oriented portal ini merupakan portal belanja yang menawarkan barang-barang khusus dengan tautan ke produk tertentu, misalnya buku, telepon, atau layanan seperti universitas dan rumah sakit. Nah, portal semacam ini juga membantu pelanggan melakukan penelitian dan juga tentunya untuk berbelanja. Keuntungan dari portal belanja niche ini sendiri adalah kemampuan untuk berspesialisasi dalam ini produk tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai price and quality comparison by Shopbot software agent. Nah, atau bisa kita artikan yaitu perbandingan harga dan kualitas oleh agen perangkat lunak Shopbot. Nah, pembeli sekarang banyak yang ingin membeli barang yang murah tentunya. Nah, Shopbot ini sendiri merupakan mesin pencarian yang dapat mencari barang terendah atau mencari suatu kriteria yang seorang pembeli inginkan. Di dalam price and quality comparison by Shopbot software agent ini sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama Google Enterprise Search and Enterprise Search Appliance atau bisa diartikan sebagai alat yang untuk membantu sebuah perusahaan untuk menelusuri semua informasi internal dan juga publik. Pencarian ini sendiri difasilitasi oleh server kuat yang disebut Enterprise Search Appliance yang memungkinkan banyak opsi pencarian fleksibel termasuk pencarian beberapa bahan asing. Yang selanjutnya yaitu ada Spy Service. Spy Service ini sendiri memiliki arti yang berupa layanan yang mengunjungi situs web untuk pelanggan sesuai keinginan mereka, arah dan memberitahu mereka tentang temuan mereka yang telah dicari oleh Spy Service ini. Para pencari di web dan pembeli terus memantau situs untuk informasi baru, khusus penjualan, waktu akhir lelang, dan pembaruan pasar saham, dan contoh sebagainya. Tetapi mengunjungi situs untuk memahami memakan waktu yang cukup panjang. Yang selanjutnya yaitu bagian ketiga, mengenai rating, review, and recommendation sites. Peringkat
ulasan dan juga situs rekomendasi penilaian dan ulasan oleh teman, bahkan oleh orang yang tidak Anda kenal, biasanya tersedia untuk social shopper. Selain itu, setiap pengguna memiliki kesempatan untuk berkontribusi untuk memberikan ulasan dan berpartisipasi dalam diskusi yang relevan. Pengertian dari masing-masing hal ini juga saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada peringkat dan ulasan pelanggan. Peringkat dan ulasan pelanggan ini sangat populer. Ini dapat ditemukan di halaman produk atau layanan lainnya di situs ulasan independen. Selanjutnya yaitu testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan ini biasanya diberikan oleh pelanggan untuk membagikan pengalaman pelanggan yang biasanya dipublikasikan di situs vendor dan situs pihak ketiga seperti yang ada di beberapa online shop. Selanjutnya itu peringkat dan ulasan ahli. Peringkat atau ulasan ini juga dapat dibuat oleh pakar atau domain dan muncul dalam berbagai publikasi online. Yang selanjutnya itu ada ulasan sponsor. Nah, ulasan ini ditulis oleh blogger berbayar atau pakar domain dan juga bisa berupa pengiklanan dan blog, dan juga biasanya bisa ditemukan satu sama lain melalui situs web seperti sponsordrivers.com dan juga menghubungkan blogger dengan pasar dan pengiklanan. Yang selanjutnya itu pemasaran percakapan. Orang-orang berkomunikasi bisa melalui email, blog, dan obrolan langsung, grup ataupun grup diskusi dan tweet yang bisa dipantau percakapannya. Hal ini bertujuan untuk melakukan riset pasar juga dan layanan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada video ulasan produk. Ulasan ini biasanya dilakukan oleh si pembeli setelah memberikan sebuah produk. Dia bisa melakukan sebuah review terhadap produk yang telah mereka beli. Yang selanjutnya itu ada post review blogger. Nah, ini adalah sebuah metode yang dipertanyakan sebenarnya, namun karena beberapa blogger dibayar dan mungkin menggunakan keuntungan mereka, banyak blogger memanfaatkan post review ini untuk mencari keuntungan. Selanjutnya bisa dijelaskan kepada Saudari Ajis untuk melanjutkan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi Adit tadi, yaitu di sini ada comparison shopping website. Comparison shopping website atau perbandingan situs belanja. Sejumlah besar situs web menyediakan perbandingan harga untuk produk dan layanan, misalnya tiket online. Pengecer online seperti Amazon.com juga menyediakan perbandingan harga dan begitu juga banyak situs dari yang lainnya. Selanjutnya yaitu social network influence atau pengaruh jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembelian pelanggan, baik melalui rujukan maupun permintaan informasi. Meskipun sistem ini tidak didefinisikan dan diatur seperti alat bantu pembeli lainnya, mereka bisa jauh lebih berpengaruh. Selanjutnya yaitu trust verification site atau situs verifikasi yang terpercaya. Dengan begitu banyak penjual online, banyak konsumen yang tidak yakin siapa yang harus mereka percayai. Sejumlah perusahaan mengevaluasi dan memverifikasi kepercayaan berbagai e-tailer. Web yang berverifikasi biasanya ditandai dengan tanda centang. Yang selanjutnya itu concern about review, rating, and rekomendasi, yaitu kekhawatiran tentang ulasan peringkat dan rekomendasi. Beberapa pembeli mengangkat masalah tentang seberapa akurat ulasan dan rekomendasi yang dilaporkan. Ada juga kekhawatiran tentang bisnis yang membayar uang kepada blogger untuk menghasilkan ulasan. Sehingga untuk hasil akhirnya kita harus bijaksana untuk melihat situs ulasan si blogger tersebut. Selanjutnya yaitu ada shopping assisting tools atau alat bantu belanja lainnya. Perantara digital lainnya membantu pembeli atau penjual dengan proses penelitian dan pembelian. Misalnya layanan escrow.com yang membantu pembeli dan penjual dengan pertukaran barang dan uang. Pihak ketiga dipercaya sering diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran uang dan barang yang tepat atau untuk memverifikasi informasi. Yang selanjutnya yaitu aggregator, yaitu situs yang mengumpulkan informasi dari banyak situs lain dan membawanya ke satu tempat. Contohnya yaitu situs epit.com, yaitu agregator gratis yang mengumpulkan penawaran pada produk dari situs penawaran harian seperti GoFund and Living Social. Digital kupon. Digital kupon atau kupon digital
biasanya dikenalkan dengan kupon tanpa klip dan tanpa cetakan. Cara kerjanya yaitu dengan cara mengekliknya, kemudian saat membeli salah satu produk yang akan dibeli, secara otomatis Anda mendapatkan potongan harga. Yang terakhir yaitu self-service atau fasilitas layanan mandiri. Dengan menyediakan alat yang meningkatkan layanan mandiri, pelanggan dapat meningkatkan pengalaman belanja online mereka. Kemudian tentang online processing decision selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi 3.9 yang akan dilanjutkan oleh Aulia Syahrani dan Ginta Tinambunan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin 3.9, the new phase of retail competition, retailers versus e-retailers. Jadi pada poin 3.9 ini, poin pertama ini, Oxford Handbook of the Digital Economy dari oxfordhandbook.com memberikan studi komprehensif yang menggambarkan sifat persaingan serta interaksi pasar retail online maupun offline, dan juga memperlihatkan karakteristik pembeli online dan perubahan permintaan dan penawaran. Jadi adapun variabel-variabel yang menjadi bahan ujinya, yaitu yang pertama adalah customer search cost, di mana dengan mesin pencarian dan perbandingan belanja saat ini dan penggunaan perangkat seluler, pencarian biaya kepada pelanggan sangat rendah dan kepentingannya dalam bersaing mungkin menurun. Yang kedua yaitu delivery time, pemenuhan pesanan di toko fisik biasanya langsung untuk barang fisik. Namun perusahaan online terus-menerus mengurangi waktu antara pembelian dan konsumsi. Yang ketiga yaitu distribution cost. Untuk distribution cost sendiri, pengecer tradisional perlu mengeluarkan uang untuk membangun atau menyewa toko, memiliki inventaris, pengiklanan, ataupun hal-hal lainnya. Sementara itu, untuk e-retailer sendiri perlu membayar untuk pengepakan dan pengiriman, tetapi biaya iklan dan biaya inventaris mereka cenderung lebih rendah. Yang keempat yaitu tax differences. Untuk perbedaan pajak sendiri, keuntungan belanja online berkurang karena trennya adalah pemungutan pajak di luar negara produk online. Misalnya itu seperti Amazon yang sekarang membebankan pajak penjualan di banyak negara bagian Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu price atau harga. Vendor online tidak hanya menawarkan harga yang lebih rendah untuk barang yang sama, tetapi juga mereka dapat menciptakan konflik harga dalam perusahaan. Yang selanjutnya itu information available to buyers. Sementara pembeli tidak dapat secara fisik memeriksa barang yang mereka beli secara online, mereka dapat menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang akan mereka rencanakan untuk dibeli. Secara umum, ini faktor utama di sebagian besar transaksi. Yang terakhir yaitu other influencing factors, di mana beberapa faktor lain juga penting dalam persaingan, misalnya siapa penjualnya, siapa pembelinya, solusi distribusi yang digunakan, kepuasan konsumen, tingkat loyalitas konsumen, dan hubungan antara saluran pemasaran online dan offline penjual, semuanya penting. Baiknya untuk poin selanjutnya itu global competition. Pada 2016 kita dapat melihat bahwa peningkatan persaingan global secara online. Misalnya, beberapa produk di Cina menawarkan produk elektronik konsumen dengan diskon jika dibandingkan dengan apa yang bisa kita dapatkan di Amazon.com. Nah, yang contoh lainnya itu perusahaan Jepang Rakuten atau Rakuten.com bersaing di pasar Amerika Serikat dengan menawarkan situs web mereka yang juga dalam hal ini berbahasa Inggris. Yang selanjutnya retailers versus e-tailers. Secara historis, e-tailer mulai membangun lokasi untuk produk dan pasar tertentu di mana mereka merasa kehadiran fisik barang akan membantu persaingan dengan pengecer lain. Untuk contohnya itu yaitu sebagian besar pengecer telah bermigrasi menjadi perusahaan klik dan bata. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ginta. Selanjutnya yaitu example of click and brick retailers, di mana sebagian besar pengecer besar telah bermigrasi menjadi perusahaan click and brick.
Lalu ada Best Buy. Best Buy seperti Walmart, Target, dan lainnya menambahkan saluran pemasaran online. Namun berbeda dengan GAP, Best Buy tidak berhasil. Salah satu alasannya karena perusahaan mengoperasikan toko berskala besar. Konsumen datang ke toko, memeriksa produk, dan memesan secara online atau showrooming di Amazon.com karena jauh lebih murah. Selanjutnya, SM Chain of Malls in the Philippines. Lebih dari 230 mall dan supermarket di seluruh Filipina meluncurkan operasi online skala penuh pada tahun 2016, di mana perusahaan berusaha untuk memperluas jejaknya yang besar di Filipina dengan pertumbuhan yang berkelanjutan di Cina dan negara-negara Asia lainnya. Selanjutnya, what can traditional retailers do? Selain membuka saluran online dan menutup toko yang paling tidak menguntungkan, perusahaan tradisional memiliki beberapa strategi untuk membela diri. Contohnya, di sini ada Can Small Business Survive, di mana strateginya mencakup yaitu ada pasar khusus di mana produk tidak dapat diproduksi dalam produksi massal. Misalnya non-komoditas harus dipertimbangkan oleh usaha kecil. Selanjutnya ada yaitu pengirimannya lebih murah dari Amazon. Lalu berkonsentrasi pada pasar lokal, memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, harga harus kompetitif, dan yang terakhir pertahankan reputasi mereka dengan menggunakan strategi seperti yang telah dilakukan banyak perusahaan kecil. Selanjutnya, going global, di mana beberapa perusahaan kecil, misalnya dogtoys.com, itu memiliki banyak pelanggan global. Perusahaan besar seperti Amazon.com juga sangat aktif secara global. Misalnya, menurut Brohan, Amazon.com adalah pengecer terbesar di Eropa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi dan Leti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan subchapter 3.10 yaitu Issues and E-Learning, Research and Learning. Pada subchapter ini akan menjelaskan tentang masalah pada retailing online dan pelajaran yang akan didapat. Yang pertama ada disintermediation dan reintermediation. Disintermediasi adalah penghapusan perantara yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu antara mitra dagang. Reintermediasi adalah penciptaan perantara baru antara pelanggan dan pemasok untuk menyediakan jumlah layanan, misalnya pencarian, pemasok, dan evaluasi produk. Kedua, resistance to change. Perantara yang mungkin dihilangkan atau status gaji yang mungkin menurun bisa menolak perubahan. Ketiga, channel conflict. Konflik saluran adalah kasus di mana penjualan online merusak kesejahteraan mitra saluran yang ada. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmi. Baiklah, untuk poin selanjutnya yang keempat adalah customization and personalization of service and products, yang artinya kustomisasi dan personalisasi service dan produk. Pada poin ini membahas bahwa internet pasti memungkinkan untuk mengonfigurasi diri yang mudah, yaitu berdasarkan konsep design on your way. Dan ini akan memunculkan banyak produk dan layanan yang bisa disesuaikan oleh kita sendiri atau bisa disebut sebagai customized product and customized service. Lalu untuk poin yang kelima yaitu lesson learned from the failure of an e-tailers atau pelajaran yang bisa kita petik dari kegagalan seorang e-tailers. Pada poin ini dibahas bahwa sistem transaksi yang matang mencakup fitur untuk pemrosesan pembayaran, pemenuhan pesanan, pemenuhan logistik, manajemen inventaris, dan sejumlah layanan-layanan lainnya. Pada lingkungan saat ini,
telah mencakup akses canggih ke informasi pemesanan, informasi pengiriman, informasi produk, dan lainnya melalui halaman web, telepon nada sentuh, web dan smartphone yang diaktifkan, serta tablet melalui jaringan nirkabel. Baiklah, untuk materi poin 3.10 telah kami sampaikan. Silakan kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok 3 kelas Sirek C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.